Hai Detikers dan juga para undangan, selamat datang di Samsung Mobile Business Insight, The Next Normal Reshaping the Future Education bersama saya Lenggracia. Ya, selama 90 menit ke depan kita akan berbincang-bincang secara eksklusif dan juga lebih mendalam terkait bagaimana sih pendidikan di Indonesia saat ini. Sebagaimana kita tahu ya bahwa sejarah membuktikan pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam proses kemerdekaan dan juga pembentukan diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan Samsung Mobile Business Insight, The Next Normal Reshaping the Future Education merupakan talk show eksklusif yang menghadirkan narasumber ternama di bidang pendidikan dipersembahkan oleh Samsung Indonesia. Ya, di era pandemi COVID-19 ini kita tahu berbagai persoalan dan tantangan ini cukup meningkat, bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan dan ekonomi, namun tidak terkecuali juga di bidang pendidikan yang membuat sebagian anak bangsa harus lebih ekstra keras lagi untuk belajar. Nah, metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ ini memasuki masa di mana semua terintegrasi melalui digital atau disebut dengan Internet of Things atau IoT yang menjadi harapan untuk para pelaku pendidikan ini agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan dengan maksimal. Dan aspek inilah yang mendorong perusahaan teknologi untuk terus berinovasi dalam mendukung pendidikan berbasis digital, dan Samsung Indonesia hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, sebelumnya saya ingin menginfokan ya untuk para undangan dan Detikers bahwa kita akan ada satu sesi Q&A bersama para speakers di akhir acara. Jadi Anda bisa menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar dengan format nama spasi, kemudian instansi Anda lalu spasi, dan kemudian pertanyaannya dan serta kepada narasumber siapa pertanyaan Anda ini ditujukan. Dan kami nanti akan pilih beberapa pertanyaan menarik untuk dibacakan di sesi Q&A nanti. Dan nantinya ada satu orang yang beruntung dengan pertanyaan terbaik yang bisa mendapatkan Samsung Galaxy Note 20. Dan tidak hanya itu loh, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan Samsung Galaxy Tab S7 dengan mengisi survei keberlangsungan acara ini. Jadi caranya gampang banget, cukup dengan mengklik tombol isi survei di sini yang terletak di bawah player box. Setelah acara berakhir, lalu tinggal isi deh formulir survei yang ada. Yuk kita ramaikan kolom komentar dan jangan lupa ya isi surveinya karena ada hadiah menarik dari Samsung menanti Anda. Wah, kalau saya lihat nih sudah ada banyak sekali nih yang sudah join bersama kita dan juga ada beberapa yang sudah say hi. Wah, ada penonton dari Sulawesi, kemudian juga ada yang dari Yogyakarta, ada yang juga dari Tulungagung. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kita pada acara sore hari ini. Dan langsung saja yuk, tanpa berlama-lama lagi, ini dia para narasumber yang sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Saya ingin menyapa para narasumber yang sudah bergabung. Halo Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar? Tentunya yang pertama saya ingin memperkenalkan nih, ada seorang penggerak pendidikan yang juga merupakan pendiri sekolah dan kampus Guru Cikal, Sekolah.mu, dan juga pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, Ibu Najila Shihab. Halo Ibu, apa kabar? Halo, selamat sore semua. Senang bisa ada di sini dan insya Allah bisa berbagi, belajar sama-sama. Senang sekali Ibu juga sudah bergabung bersama kita hari ini. Tentunya sudah banyak sekali nih yang udah nggak sabar mendengarkan insight dari seorang Ibu Najila Shihab. Dan kemudian juga nih sudah bergabung bersama kita pada sore hari ini Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia atau IGI, Guru SMK Kehutanan Widya Nusantara, serta Presiden Direktur Ranucorp, gugus perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan, real estate, distribusi, dan pertambangan, Bapak Muhammad Ramli Rahim. Halo Bapak Ramli, apa kabar? Halo, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Terima kasih ya Pak sudah bergabung pada acara sore hari Ibu. ini. Iya, tentunya selanjutnya juga ada nih Ketua Pengurus Yayasan Al Muslim dan Salma Al Farisi, Bapak Gary Nasution. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak Gary?
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya Pak, semoga sehat selalu ya. Dan last but not Amin, least nih amin. juga ada Head of Sales IT and Mobile B2B Samsung Electronics Indonesia, Bapak Lukman Basuki. Halo Pak Lukman, apa kabar? Halo, selamat sore semuanya. Thank you ya sudah bergabung Bapak dan Ibu sekalian, dan tentunya nih kita juga sudah tidak sabar nih untuk berbincang lebih jauh seperti apa sih kondisi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini. Baik, kita akan langsung saja yuk mulai sesi talk show kita pada sore hari ini. Saya akan mulai nih dari tanggapan terkait kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Mungkin saya akan langsung mulai dulu dari Ibu Najila selaku educator and founder dari Sekolah.mu. Kami persilakan Ibu Najila untuk menjawab pertanyaan terkait ini. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini di masa pandemi ataupun sebelum pandemi itu biasanya selalu saya jawab dengan kata kegawat daruratan. Saya rasa kalau kita lihat apa yang terjadi di ekosistem pendidikan kita, yang namanya krisis pembelajaran, yang namanya anak-anak ada di sekolah, tetapi sebetulnya proses belajarnya itu belum tentu berkualitas, itu adalah kenyataan dari ekosistem pendidikan kita, bahkan jauh sebelum kita berbondong-bondong terpaksa melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Datanya, faktanya semua bicara tentang itu. Kemampuan literasi yang rendah, kekerasan dalam pendidikan yang memang cenderung meningkat. Jadi bukan hanya di masa pandemi pada saat kita sekarang bicara betapa tinggi gitu ya tingkat kekerasan yang terjadi dalam keluarga, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak itu juga belum terlalu tinggi. Dan ini yang kemudian juga menjadi sumber masalah pada saat di masa pandemi pembelajaran itu harus berlangsung di rumah. Kenapa? Karena kalau di kampus Guru Cikal, di Sekolah.mu itu kita selalu bilang kenyataannya asumsi awal kondisi sekolah itu masih menyelenggarakan pendidikan abad ke-19. Jadi murid-muridnya itu sebetulnya disiapkan, bukan siap untuk kehidupan, bukan menumbuhkan kompetensi yang utuh, tetapi sekedar siap untuk sekolah lanjutan. Indikator keberhasilannya hanya nilai angka, ujian terstandar, kegiatan utamanya adalah menghafal, bukan menalar. Asumsi relasinya itu dasarnya kepatuhan, bukan kesadaran atau kemandirian. Nah, jadi salah satu langkah utama untuk kemudian menggerakkan perubahan pendidikan dari situasi yang seperti ini adalah tentu kesadaran bahwa isu kualitas itu harus jadi prioritas utama. Kemudian isu kesenjangan di ekosistem pendidikan kita itu juga harus kita selesaikan bersama-sama. Nah, disinilah saya sebetulnya termasuk pendidik yang sangat percaya pada peran teknologi. Dengan kondisi geografis kita yang sangat beragam, dengan kebutuhan kita untuk mengakselerasi perubahan dalam waktu yang cepat, maka sesungguhnya teknologi itu bisa jadi solusi. Banyak sekali praktek-praktek baik yang bisa diperbesar skalanya dengan teknologi, banyak sekali kesempatan kolaborasi yang kemudian bisa sebetulnya kita perbanyak dengan teknologi. Dan satu aspek lagi, proses feedback loop, assessment yang baik, kegiatan belajar yang sebetulnya betul-betul berpusat pada murid itu sebetulnya sangat bisa kita lakukan dengan mengakselerasi dan mendayagunakan teknologi. Kalau lihat kondisi sekarang, di masa sebelum pandemi maupun pandemi, sekali lagi itu sebetulnya banyak sekali contoh praktek-praktek baik yang dilakukan oleh banyak guru, dilakukan oleh banyak sekolah. Saya yakin Pak Romli nanti akan punya banyak sekali cerita tentang guru-guru di IGI yang memang punya kompetensi yang baik, yang memang sudah menggerakkan perubahan pendidikan dari ruang kelas. Pak Geri nanti bisa cerita tentang contoh lembaga-lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan beliau yang sebetulnya sudah mencoba menerapkan praktek-praktek yang baik. Nah, tapi kita butuh lebih banyak lagi, butuh lebih banyak guru, butuh lebih banyak lembaga yang kemudian bisa bertransformasi, dan bukan cuma itu, kita butuh pemangku kebijakan yang juga mendorong tumbuhnya otonomi dan transformasi. Kita butuh orang tua yang peduli, kita butuh dunia usaha dan dunia industri yang juga ikut ambil peran untuk pendidikan Indonesia. Nah, saya sebetulnya sangat berharap bahwa situasi pandemi ini
menjadi wake up call untuk kita semua. Apakah kita bisa memanfaatkan semua tantangan, semua adopsi teknologi yang berjalan mungkin awalnya dengan terpaksa gitu ya di periode pandemi ini untuk kemudian menjadi bagian dari budaya, menjadi kesempatan untuk kemudian mentransformasi ekosistem pendidikan ini, membuat memang proses-prosesnya menjadi jauh lebih baik pada saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh maupun nanti pada saat kita kembali ke sekolah. Kita perlu berhati-hati bahwa isunya bukan cuma isu akses pada teknologi atau akses terhadap kuota data, ketersediaan gawai, tetapi sebetulnya isunya adalah isu pedagogi. Apakah memang semua guru, orang tua, pimpinan sekolah itu menyadari prinsip-prinsip pedagogi yang sebetulnya relevan, karena jangan sampai juga aplikasi atau gawai itu hanya sekedar menjadi sesuatu yang trendy gitu ya, kelihatan keren dari luarnya, tetapi sebetulnya secara esensi itu hollow, cuma menggunakan sesuatu yang kalau istilahnya salah satu tokoh pendidikan tuh $1,000 pencil. Apa itu $1,000 pencil? Kelihatannya keren, harganya mahal, tapi sebetulnya fungsinya sama aja seperti pensil 2B di masa lalu, tetap dipakai hanya untuk praktek-praktek yang sebetulnya konvensional, praktek-praktek pendidikan masa lalu yang tidak menyiapkan anak-anak kita untuk masa depan. Kalau ditanya ke depannya metode pembelajaran yang ideal itu proses blended learning, itu akan jadi sesuatu yang saya harap bisa memberikan dukungan untuk guru-guru, untuk lembaga-lembaga kemudian melakukan lompatan-lompatan dalam proses belajar mengajarnya. Dan yang paling penting yang terjadi saat ini sebetulnya mengingatkan kita semua tentang apa yang sesungguhnya esensial dalam konteks pendidikan. Pendidikan tuh nggak pernah soal bangunan, nggak pernah cuma soal sarana prasarana, tetapi soal kekuatan jaringan. Nah, pembelajaran jarak jauh dan masa pandemi menunjukkan itu kepada kita sekali lagi. Pendidikan itu bukan hanya sekedar soal relasi kuasa gitu ya, mengikuti perintah, mengikuti instruksi atau kebijakan dalam konteks sekolah atau dalam konteks negara, tetapi pendidikan itu butuh relasi yang penuh empati antar pemangku kepentingan, kolaborasi antara guru dengan orang tua, dukungan dari pimpinan sekolah, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini yang kemudian akan jadi hikmah dari wabah untuk kita semua yang bergerak di dunia pendidikan Indonesia. Oke, baik, yang saya tangkap berarti butuh banyak sekali sinergi antara pendidik, orang tua, kolaborasi, dan pandemi ini menjadi wake up call ya. Nah, saya ingin mendengar langsung nih kalau dari Bapak Gary nih selaku Ketua Yayasan. Kalau dari pandangan Pak Gary sendiri, bagaimana sih sekolah Anda ini beradaptasi dengan menghadapi perubahan ini di masa pandemi? Dan boleh dijelaskan sedikit terkait kesiapan apa saja yang sudah Bapak terapkan pada Yayasan Al Muslim dan juga Salman Al Farisi? Silakan Pak. Oke, terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi untuk memulai tadi saya sangat setuju sekali tadi dengan yang diutarakan oleh Ibu Najila itu bahwa memang benar ini semua bukan terjadi by incidence, bahwa memang ini harus sesuatu yang memang didesain secara arsitek pendidikan sehingga bisa tercapai esensinya. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah bagaimana kami mempersiapkannya, ini juga bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Kebetulan kalau saya cerita flashback sedikit, kira-kira tahun 2018 itu kita merayakan ulang tahun ke-40 dari sekolah kami gitu. The big question was setelah 40 tahun what next gitu. Jadi kita mulai mencoba berpikir nih kira-kira seperti apa ya pola pendidikan ke depannya ini seperti apa gitu. Ditambahkan lagi juga dengan kenyataan bahwa pertumbuhan teknologi yang exponentially bisa tiba-tiba melejit, habis itu juga nggak bisa kita pungkiri perubahan karakter anak-anak dalam menyerap informasinya juga udah mulai berubah. Pembelajaran itu yang tadinya satu arah, sekarang mereka lebih banyak kritis dan lain sebagainya. Instant learning yang mereka coba terapkan terus-menerus. Kompetensi menjadi lebih penting daripada yang namanya gelar akademis. Jadi kita selalu mengutamakan itu, karakter leadership yang kita selalu coba bina. Isu personalization yang juga menjadi sesuatu bahwa kedepannya semuanya itu hampir menjadi personalized.
semuanya itu udah jauh lebih jadi spesifik. Dan juga yang bisa kita lihat dari kita bisa bilang the rise of the OCs, online course, online class di mana-mana, yang juga ini juga menjadi suatu threat bagi lembaga-lembaga pendidikan, baik dari pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Ini yang men-trigger kita kira-kira dari tahun 2018, sehingga kita juga mencoba untuk melangkah ke sana ke depannya, di mana kita mencoba untuk merubah environment pembelajaran yang ada di sekolah kita, yang tadinya klasikal menjadi semi digital gitu, dan kita kasih nama itu namanya Digi Islamic System. Itu suatu platform end-to-end yang kita kembangkan, masih dalam taraf pengembangan sekarang. Jadi memang udah kita mulai dari awal tuh, platform itu cukup komprehensif. Dia cover kira-kira 8 modul dari anak masuk sampai dia jadi alumni. Di bawah, di dalamnya ada kira-kira 78 submodules, bisa sampai 71 user types, semua bisa masuk ke situ, ke environment yang kita bangun itu. Jadi memang kebetulan sudah kita persiapkan tuh modul itu tadi, mengcover dari berbagai macam lah, dari aspek administration-nya, dari academic management system-nya seperti apa, sampai kita bikin data intelligence-nya, archive sistemnya kita bikin juga, sampai ke artificial intelligence buat membaca kira-kira seperti apa nih perkembangan anak ke depannya seperti apa. Kita coba masukkan beberapa parameter psikologi ke situ dan lain sebagainya dalam tahap pengembangan. Nah, pada saat kita membangun itu di tahun 2018, kita membuat desain dan lain sebagainya, kita mencoba menerapkan. Ini ada kira-kira, kalau nggak salah saya itu ada kira-kira 12 tahapan. Dari kita mulai planning system design, assessment, training, dan lain sebagainya. Dilalah kita ada kira-kira ada di tahap ke-6, itu pas pandemi gitu. Jadi kita ngelihatnya bahwa justru pandemi ini sebenarnya memberikan satu sisi positif buat kami, bahwa ini justru jadi trigger buat kita. Ya udah, ini udah kepalang, udah sekalian yang tadinya kita coba pakai ini di tahun ajaran 2020-2021, tapi ternyata kita justru maju 1 semester. Jadi kita pakai itu, udah kita coba, dan kebetulan dilalah kita juga sudah melakukan proses-proses itu dari awal. Kita coba melakukan, yang paling intinya adalah kita melakukan assessment dari SDM kita, dari para guru-guru kita. Seberapa jauh sih literasi digital mereka? Ini yang paling kuncinya kan ada di situ. Dan ini bukan cuma masalah dia bisa pakai Word atau PowerPoint, tapi ini masalah tadi persis seperti yang Ibu Najila sampaikan, bahwa bukan hanya itu ceritanya gitu loh. Di sini tuh ada 5 aspek yang kita perlu pertimbangkan. Yang pertama tuh adalah regulasinya seperti apa. Apakah regulasi itu bisa diadopt sama pola pendidikan yang ada di Indonesia? Alhamdulillah ternyata arah dari Menteri kita ini justru positif sekali kalau saya boleh kasih komentar gitu. Dia membuat beberapa regulasi yang justru sangat mendukung ke arah situ. Lalu yang kedua, yang nggak kalah pentingnya adalah tadi seperti Ibu Najila bilang, sistem pembelajarannya seperti apa. Kita jangan sampai terjebak sama sesuatu yang namanya mendigitalkan apa yang sudah ada. Pembelajaran klasikal itu dibuat jadi ya udah semuanya di-scan, dijadi dokumen PDF, presentasi dibikin, atau bahkan ada yang lebih ridiculous lagi, bahkan gurunya ngajar di Zoom gitu atau di Google Meet, tapi gurunya ngajar dengan papan tulis gitu. Jadi esensinya justru sebenarnya bukan di situ. Untuk bisa menunjang ke sana, justru aspek ketiga yang menjadi sangat penting. Nanti ini mungkin Pak Ramli nih yang lebih paham gitu bagaimana mengembangkan pendidik-pendidiknya. Alhamdulillah dilalah kita waktu itu kita sudah melakukan assessment dari seluruh tenaga dari pendidik kita, dan kita sudah petakan kemampuannya seperti apa, kemampuan kompetensi mereka di bidang digital seperti apa. Kita berikan pembekalan yang cukup masif gitu, hampir setiap minggu kita berikan pembekalan, dan kebetulan sekarang sudah lumayan cukup baik gitu pelaksanaan PJJ-nya gitu. Dan ini juga bukan cuma masalah gimana caranya gurunya memberikan pembelajaran kepada peserta didik atau pendidiknya, gimana caranya mendeliver informasi pendidikannya kepada peserta didik, tapi juga banyak nih hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan. Di antaranya di sistem pembelajaran itu kalau kami memulai dari yang pertama kurikulumnya. Kalau kita ngomong dengan kurikulum yang sekarang itu mostly saya akan bilang itu akan keteteran.
Jadi kita harus restructure the kurikulumnya, kita bikin seperti apa sehingga itu bisa jadi agile tanpa mengurangi esensi dari apa yang harus diajarkan. Gimana caranya kita mentwist kurikulum itu sehingga bisa applicable, bisa mencapai tujuan-tujuan yang disyaratkan, tapi juga bisa terdeliver dengan sangat efisien. Nah, ini juga butuh PR lagi, kebetulan juga sudah kita lakukan, dan kebetulan kami sekolah swasta, jadi kami tidak hanya mengadopsi kurikulum pendidikan yang ada, tapi juga kita punya kurikulum khas yang juga harus di-embed ke dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Alat pembelajarannya juga kita bukan hanya memindahkan papan tulis ke layar, tapi juga kita harus juga gimana caranya mempersiapkan itu sehingga itu menjadi possible. Oke, berarti banyak sekali assessment dan juga kualitas dari para pendidik yang harus ditingkatkan. Exactly. Dan orang tua, tadi seperti Ibu Najila bilang, itu perannya penting sekali. Saya setuju. Oke, baik sekali. Ya, sebelum kita bahas lebih dalam lagi, saya juga ingin tanya nih dari sudut pandang Ikatan Guru Indonesia. Mungkin dari Bapak Ramli. Nah, kita tahu ya pandemi ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gary dan juga Ibu Najila bahwa ini mengharuskan guru-guru atau para pendidik untuk beradaptasi secara cepat, terutama dalam penggunaan teknologi selama PJJ. Nah, saat ini seberapa jauh sih kesiapan guru di Indonesia sebagai pendidik terhadap metode PJJ yang bisa kita bilang ini cukup baru? Dan apa saja sih biasanya kendala yang banyak dialami oleh para guru di lapangan? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Bu Ela yang kami hormati, Pak Giri, Pak Lukman, Bu Frida. Ada istilah teman-teman sekarang, dulu kita dilarang bawa handphone ke sekolah, sekarang dibolehkan pakai handphone tapi dilarang ke sekolah. Itu satu kata yang sekarang lagi populer. Kemudian yang kedua, bagi kami di Ikatan Guru Indonesia, pandemi COVID-19 ini justru menjadi momentum kebangkitan guru-guru milenial. Ada satu sisi yang memang harus kita syukuri dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Kami dulu ingat sekali ya, saya berangkat ke Barito Timur itu jauh sekali ya, dari Palangkaraya naik mobil hampir 10 jam sampai 12 jam. Begitu sampai di Barito Timur, kami kaget dengan jumlah peserta yang mau dilatih, 1.100 orang yang datang mau pelatihan. Saya bertanya ke ketua IGI sana, ini kok banyak begini pesertanya? Dia bilang, Pak, sepanjang mereka jadi guru tidak pernah ikut pelatihan. Tolong kasih mereka kesempatan. Dan saat itu ada peraturan di Kabupaten Barito Timur bahwa tidak boleh menggunakan teknologi, tidak boleh menggunakan handphone di ruang kelas. Ya. Saya kemudian dengan berbagai logika, membangun logika di depan Pak Bupati. Dan saat itu juga Pak Bupati mengumumkan, mulai hari ini silahkan pakai handphone di sekolah, silahkan pakai tablet di sekolah. Itu perubahan besar yang terjadi ketika pola ini kemudian kami kembangkan. Kami sadar betul bahwa di banyak daerah kita itu bahkan ada guru yang beli sendiri LCD proyektor dia beli sendiri, tapi kepala sekolahnya tegur dia, jangan mentang-mentang kamu bisa ya kemudian bisa menggunakan teknologi itu. Ini kasihan dan itu terjadi di mana-mana. Suatu ketika saya berangkat ke Sumba, ke Maluku Barat Daya, itu kami sampai ke sana kemudian balik kami ngamen mengunjungi 1-2 sekolah. Kami menemukan sekolah, ada satu sekolah tahun buka sama sekali segelnya. Ya. Laptopnya ada 20 biji, sumbangan pemerintah tidak dibuka segelnya karena takut rusak gitu. Dan tidak ada satupun guru di sekolah itu yang bisa menggunakannya. Dan kami terpaksa harus menginap di sekolah itu, membantu guru-guru ini supaya bisa paling tidak mengaktifkan dulu handphonenya, kemudian mereka bisa berselancar mencari sesuatu. Itu kondisi pendidikan kita 4-5 tahun yang lalu, ya, ketika kami berusaha membangun literasi digital di sekolah-sekolah. Dan kondisi ini hampir semua sekolah mengalaminya, mungkin berbeda dengan sekolah-sekolahnya. Sekolah Pak Geri mungkin lebih maju, sekolahnya Ibu Ela jauh lebih maju daripada yang lain-lain. Tetapi di pelosok-pelosok itu kondisi itu kami alami luar biasa. Sangat kompleks masalahnya. Dan kemudian kami alhamdulillah ada Samsung bantu kita. Kita berkolaborasi dengan Samsung, kemudian membantu guru-guru kita mengenali teknologi, bagaimana menggunakan tablet, bagaimana menggunakan smartphone yang kemudian saat itu sudah mulai tenar. Dan ketika ada pandemi COVID-19 ini menjadi momentum tumbuhnya kesadaran-kesadaran itu.
Survei Kemdikbud menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru kita tidak punya kemampuan sama sekali menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi jangankan mau canggih-canggih ya, mau bikin komik, bikin video, bikin apa, menggunakan teknologi aja nggak bisa. Jadi bagaimana kita berharap itu, ya? Nah, di awal pandemi ini kami itu sibuk di Ikatan Guru Indonesia bukan hanya sekedar sibuk melayani siswa yang harus berpindah belajar dari sekolah ke rumah, tetapi sibuk melayani guru-guru yang tidak ngerti bagaimana harus bikin apa di sekolah. Jadilah kemudian teman-teman itu bikin webinar di mana-mana, yang penting bisa buka Zoom, klik aja yang penting bisa gitu, itu sudah mulai diajari. 3 bulan pertama kami melatih, bikin pelatihan 1.458 pelatihan itu 3 bulan pertama, 300.000 guru terlibat. Dan kami bersyukur karena teman-teman ini mendampingi mereka tidak hanya sekedar 1-2 jam pada satu webinar, tapi bisa sebulan 2 bulan didampingi, sampai kemudian mereka bisa menggunakan dalam pembelajaran mereka. Kenapa siswa kita jadi stres? Karena guru-guru itu mayoritas kirim soal, kirim tugas ke siswanya. Jadi siswanya jadi stres, orang tua ikut stres, dan anak-anak menjadi korban bully orang tuanya. Ya, kenapa? Karena malah marah ke anak didik, bisa menahan diri, anaknya yang tidak nurut dan sebagainya. Mereka kemudian baru menyadari betapa pentingnya peran guru ketika masa pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah ini terus-menerus kita jalankan dan kita melihat bahwa ini sesuatu yang kesempatan buat kita mengubah kawan-kawan kita yang tidak mau berubah, yang tidak mau kenal teknologi, yang guru konservatif yang cukup dengan apa yang ada, itu kemudian bisa berubah. Nah, 1 bulan ini, 15 hari ini, kami berkolaborasi dengan teman-teman dari Yayasan Guru Belajar, punya. Baik. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tanya tadi bagaimana menghadapi COVID-19 ini, berbagai cara kami lakukan sebagai guru. Yang pertama, kalau mampu teknologi, kita gunakan teknologi. Kalau ada jaringannya, kita gunakan jaringan. Kalau tidak ada jaringan, apa yang dilakukan? Kami melakukan program guru kunjung. Jadi guru-guru kita itu mendatangi siswa yang ada di rumahnya, baik sendiri maupun berkelompok. Buat kami itu sesuatu yang melebihi batas pengabdian. Dan narasi, kemudian kitabisa.com membantu mereka. Jumlahnya cukup banyak di kami ya, bisa memberikan sampai 800.000 per guru, itu kami berikan langsung tunai sebagai penghargaan kepada mereka. Mereka sudah melakukan sesuatu yang lebih daripada yang seharusnya mereka lakukan. Baik. Ya, mereka kan cukup Zoom saja atau apa saja, tapi mereka mendatangi siswa-siswa mereka. Kemudian bagaimana apa yang kami lakukan sehingga guru-guru ini bisa sedikit demi sedikit bisa menggunakan teknologi, ya. Sedikit demi sedikit Ini bisa menggunakan teknologi ya Pak, terus kita lakukan. Terus dilakukan. Nah, iya, seperti kita tahu ini juga nih Pak nih ya, selama penerapan sistem pembelajaran jarak jauh ini juga ngomong-ngomong tadi Bapak juga sempat menyebut begitu, ada tugas, lalu ada beberapa metode begitu yang sudah dilakukan oleh guru-guru untuk berinovasi di era pandemi ini. Nah, kebetulan kan juga ada sempat nih Pak ujian yang harus dilakukan oleh siswa-siswa ini. Kalau dari Bapak Geri mungkin bisa dijelaskan nggak sih bagaimana penerapan sistem ujian yang ada di sekolah Bapak? Pak Geri? Oke, kalau dari sekolah kami kebetulan memang karena kita lagi dalam staging untuk berpindah gitu. Jadi memang kebetulan kita di beberapa itu memang sudah mempergunakan sistem online. Kita mempergunakan beberapa software juga ya yang kita pakai untuk melaksanakan sistem online. Jadi dari sisi pendidiknya juga kebetulan sudah mulai terbiasa dengan sistem online tersebut. Materi ujiannya juga kebetulan sudah kita simpan juga semua ada di cloud drive kita. Jadi kita bisa lakukan itu. Dari sisi peserta didiknya juga kebetulan juga karena sudah dipakai gitu sama oleh mereka dalam penilaian harian ataupun penilaian tengah semester, akhir semester, sudah lebih bisa beradaptasi. Walaupun demikian kan tentunya juga ujian ini juga kebetulan kita juga tidak semuanya itu ujian tulis. Nggak sifatnya bukan ujian yang mempergunakan paper and pencil. Jadi
mostly juga kita kan mengarahkannya seperti tadi diceritakan Bu Najila juga gimana caranya kita meng-create kemampuan literasi dari anak itu sehingga bentuk-bentuk ujiannya juga tidak harus selalu berbentuk tulis, bisa berbentuk project dan lain sebagainya. Ini juga jadi membuat kita jadi lebih adaptif dengan kondisi sekarang. Jadi pada saat ujian-ujian justru platform-platform yang aplikasi yang kita pergunakan ini jadi malah jadi bisa lebih berguna. Baik. Gitu bisa Iya Pak, mungkin saya juga ingin bertanya nih kalau dari perspektif Bapak Ramli lagi nih mungkin ya dengan metode PJJ ini kan juga tadi sudah disebutkan kalau orang tua dan guru ini harus bersinergi begitu dalam menghadapi situasi learn from home yang memang cukup baru begitu ya. Nah, bagaimana sih pendapat Anda terhadap hal ini dan apa saja nih hal konkret yang sudah dilakukan dari IGI maupun dari nanti saya juga akan ke Ibu Najila juga melalui IGI maupun sekolah.mu sehingga kita tuh bisa mendapatkan ataupun meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik dan juga terus dimaksimalkan. Mungkin dari Bapak Ramli terlebih dahulu, seperti apa Pak? Ya, kata kuncinya komunikasi sebenarnya. Jadi komunikasi antara orang tua dengan gurunya. Di masa pandemi ini komunikasi jauh lebih baik dibanding sebelum ada pandemi. Kenapa? Karena terpaksa ya, terpaksa terbangun komunikasi. Anak itu belajar di rumah, sehingga koordinasi antara orang tua dengan guru itu berjalan sangat baik. Dulu sebelum pandemi jarang kita menemukan ada grup WhatsApp di mana guru dan orang tua ada dalam satu grup gitu. Sekarang ini hampir semua sekolah, hampir semua kelas itu ada grup WhatsApp di mana gurunya ada, orang tuanya ada, kemudian ada grup dengan siswa, kemudian dengan orang tua dengannya. Dari adanya COVID-19 sebenarnya. Jadi kita melihat bahwa komunikasi yang dulu jadi masalah, yang kemudian menimbulkan kekerasan di sekolah, guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, kemudian orang tua terhadap guru, itu kemudian itu karena problem komunikasi. Nah, COVID-19 ini membuat komunikasi itu menjadi lebih baik dengan adanya komunikasi intensif antara guru dengan siswa. Guru juga bisa menyampaikan ke orang tua dengan mudah masalah yang dialami oleh anak didik mereka ketika mereka menghadapi anak didik itu secara di dunia maya. Orang tua juga bisa menyampaikan dengan mudah ke gurunya jika ada masalah di rumah yang terlihat dengan siswanya. Bahkan sekarang orang tua bisa tahu apa sih yang diajarkan ke anak-anak saya. Dulu mungkin kita tidak bisa tahu itu apa yang terjadi di sekolah. Sekarang orang tua bisa tahu. Waduh, kok guru hanya ngajar itu, kok guru hanya ngajar itu, kenapa tidak ngajar ini? Itu kemudian disampaikan ke gurunya. Ibu, mungkin bagus kalau cerita-ceritanya itu lebih menarik tentang apa gitu, atau tentang hal-hal yang lokal, atau mungkin kalau di sekolah-sekolah Islam itu hal-hal yang menarik tentang Islam gitu. Ini komunikasi itu terjalin dengan adanya pandemi COVID-19. Ini satu hal yang harus kita syukuri dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Meskipun kita tidak sama-sama tidak mengharapkan ya adanya pandemi. Lebih baik ya begitu ya antara guru dengan juga orang tua. Nah, saya ingin tahu nih kalau tanggapan dari Ibu Najila seperti apa, Bu? Iya, salah satu hikmah dari pandemi ini memang relasi yang lebih penuh empati gitu ya antar pemangku kepentingan. Kalau di sekolah.mu itu didirikan oleh Yayasan Guru Belajarnya Kampus Guru Cikal dan Yayasan Rangkul Keluarga Kita Berdaya Keluarga Kita. Jadi memang sejak awal kita yakin sekali bahwa untuk melakukan transformasi pendidikan di satu lembaga itu perlu guru yang jadi penggerak, perlu orang tua yang juga jadi penggerak, dan pimpinan sekolah yang memang memberdayakan. Nah, yang terjadi selama pandemi ini semakin muncul kesadaran bahwa bukan hanya perlu sekolah yang merdeka belajar, tetapi juga sekolah atau madrasah yang kemudian merdeka berkolaborasi dan merdeka berkarya. Apa bedanya? Kalau kita adalah suatu lembaga yang merdeka belajar, maka kita akan tadi menumbuhkan kompetensi, mempraktekkan personalisasi untuk murid-murid kita, untuk orang tua atau guru yang ada di dalam ekosistem kita. Nah, tapi pada saat kita sudah naik tingkat bertransformasi dengan merdeka berkolaborasi, dan itu esensial selama masa pandemi ini, kita betul-betul menjaring kolaborasi dengan guru-guru lain, dengan lembaga-lembaga lain untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhan murid
yang seringkali nggak mungkin dipenuhi hanya oleh satu sekolah, hanya oleh sekelompok guru, karena personalisasi itu tentu butuh banyak sekali pilihan gitu ya, kebutuhan, minat, dan bakat murid-murid itu sangat beragam. Nah, kami juga mendukung satuan pendidikan, mendukung guru-guru untuk kemudian menjadikan lembaganya bertransformasi menjadi lembaga yang merdeka berkarya. Apa? Berarti membuka program-program yang sebetulnya mungkin awalnya sifatnya eksklusif, hanya bisa diikuti oleh murid-murid dari lembaga tertentu saja, untuk kemudian bisa diikuti oleh murid dari lembaga-lembaga lain yang memang membutuhkan dukungan, membutuhkan program-program itu. Nah, ini yang kemudian jadi strategi utama nanti mengatasi kesenjangan pendidikan. Dan kemerdekaan untuk berkolaborasi, kemerdekaan untuk berkarya ini menjadi sangat mungkin dilakukan dengan dukungan teknologi. Kalau enggak, susah buat saya gitu ya, untuk misalnya berkolaborasi dengan sekolah yang ada di Sanggau, dengan sekolah yang ada di Solo atau di Sorowako gitu. Nah, teknologi memungkinkan itu semua terjadi. Nah, ini yang mudah-mudahan juga menjadi dampak yang positif dari pandemi, selain tentu kegiatan-kegiatan pendidikan keluarga, tadi interaksi antara guru dan orang tua, tetapi juga program-program pendidikan buat orang tua itu juga bisa dijalankan dengan jauh lebih masif dan jauh lebih rutin pada saat kita menggunakan teknologi sebagai alat untuk menjalin kolaborasi. Jadi teknologi membuka peluang sekali ya untuk adanya kerjasama dan juga untuk mencakup segala macam ya Bu ya. Kalau kita lihat memang mau dari Sabang sampai Merauke, teknologi ini memudahkan kita semua. Nah, dari paparan yang sudah disampaikan tadi nih yang kami juga sudah tangkap nih, berarti kita ini tidak boleh menyampingkan peranan teknologi terhadap kemajuan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, terutama di masa pandemi ini, jadi kita jadi diingatkan ya bahwa teknologi ini memiliki peran yang sangat signifikan terhadap kemajuan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin menyapa Pak Lukman juga dan ingin mendengarkan beberapa pandangan nih dari Bapak Lukman Basuki. Sebenarnya seperti apa sih Pak Lukman tren penyerapan teknologi di dunia pendidikan hingga saat ini, Pak Lukman? Ya, menarik sekali ya apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Najila, Pak Ramli, dan Pak Geri. Jadi saya setuju sekali bahwa membutuhkan literasi, regulasi, kemudian adanya bangkitnya guru-guru milenial, dan juga pentingnya peran dari orang tua. Nah, cuman saya mau menambahkan sedikit aja dari sisi penyerapan teknologi. Kalau kita lihat teknologi dan perangkat digital saat ini sudah berubah peranannya dari yang sebelumnya sifatnya opsional itu menjadi sesuatu yang sifatnya esensial. Hal ini tentu saja diakibatkan oleh kondisi COVID-19 ini sendiri. Sehingga mau nggak mau, para guru dan para murid dengan latar belakang yang berbeda akan dituntut untuk mempercepat keahliannya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar secara virtual. Untuk kegiatan belajar mengajar secara virtual sebetulnya kita tahu bahwa membutuhkan paling tidak 3 komponen, yaitu yang pertama dari sisi koneksi internetnya, baik maupun itu dari WiFi maupun dari operator. Kemudian yang kedua dari sisi aplikasi pendukung kegiatan belajar, bahwa yang kita sudah ketahui banyak sekali aplikasi pendukung kegiatan belajar yang bermunculan. Ada seperti video conference, seperti Zoom, Google Meet, kemudian ada aplikasi file sharing seperti Google Drive, Dropbox, ada juga aplikasi Microsoft yang selalu kita pakai, dan aplikasi pendidikan yang terintegrasi seperti Learning Management System. Nah, yang terakhir yang saya ingin garis bawain di sini adalah perubahan tren dari sisi device-nya sendiri. Kalau dari saya pribadi melihat bahwa tren ini untuk dunia pendidikan yang berubah ya, dari yang sebelumnya memakai PC ataupun laptop, berubah trennya itu ke arah mobile device, ke arah handphone ataupun ke arah tablet. Hal ini tentu saja didukung oleh 2 hal. Yang satu, bahwa yang kita ketahui bahwa paling tidak setiap keluarga di Indonesia sudah memiliki 1 smartphone. Kemudian yang kedua dari sisi harga. Dari sisi harga, smartphone maupun tablet mempunyai keunggulan bahwa harganya lebih terjangkau dibandingkan dari laptop ataupun PC.
tidak dapat dipungkiri juga kondisi pembelajaran virtual inilah yang mempercepat penyerapan teknologi dalam kondisi pandemik ini, yang dalam tanda kutip memaksa siswa maupun guru harus menjadi fasih menggunakan perangkat dan aplikasi pendukung tersebut. Mungkin demikian dari saya, Mbak Ellen. Oke, berarti kemajuan teknologi ini membuka banyak sekali variasi ya. Dulunya mungkin kita hanya mengandalkan komputer, PC. Sekarang kita juga bisa beralih ke tablet, handphone yang bisa lebih praktis ya untuk digunakan. Nah, mungkin saya ingin ke Bapak Gary lagi nih. Kalau dari Bapak Gary sendiri, teknologi apa sih yang sudah diterapkan dan bagaimana saat ini peranannya dalam memajukan kualitas pendidikan yang ada di yayasan Bapak sehingga nantinya juga bisa terus adaptif dengan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ? Oke, sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Najila juga. Salah satu kata kuncinya adalah kolaborasi. Ini di era pembelajaran digital ini, kolaborasi itu menjadi kata kunci yang cukup esensial. Mendukung tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Lukman. Memang harus ada komponen-komponen yang menjadi bagian yang perlu diadaptasikan ke dalam sistem pembelajaran. Kalau kami memang ya seperti kita tahu ya ada 3 poin yang perlu kita sadari: data literasi, teknologi literasi, humanity literacy. Di teknologi literasi ini menjadi sesuatu yang penting untuk kami di sekolah. Nomor 1 memang tadi disampaikan Pak Lukman, yang penting jaringannya seperti apa. Oleh karena itu kami di sekolah itu mempergunakan full fiber optic semuanya dengan high speed internet coverage, jadi bisa ke cover semuanya. Alhamdulillah saat ini bisa tercukupi. Dari sisi perangkat lunak, dari sisi software, kurang lebih tadi seperti yang Pak Lukman sampaikan, memang kita pergunakan juga beberapa vendor. Walaupun demikian kita develop sendiri platform kita, cloud-based platform dengan engine Python yang bisa mengakomodir itu. Nah, yang nggak kalah penting tadi benar, shifting dari penggunaan perangkatnya ini sendiri, yang tadi modelnya pakai laptop apa segala macam, sekarang udah jauh lebih simple. Alhamdulillah nih kita mendapat kerjasama dengan Samsung, tentunya kita juga udah deploy Samsung Tab untuk di seluruh siswa kita. Jadi saat ini kita pakai itu juga. Dan juga salah satunya adalah Samsung Tab-nya ini kan kita mesti injek dengan berbagai macam aplikasi di dalam situ. Ada kurang lebih kira-kira 14 aplikasi yang kita masukkan ke dalam Samsung Tab, tapi tercover dengan Samsung Knox. Jadi ini memang satu bagian lagi yang saya rasa ini menjadi esensial penting untuk kita selalu menjaga internet sehat yang bisa dipergunakan oleh siswa-siswa kita di sekolah. Oke, berarti banyak platform, banyak aplikasi yang mungkin cukup baru ya untuk para pendidik dan juga murid-murid, dan berarti digital skill ini jadi salah satu skill yang penting juga nih dalam dunia kerja ke depannya, karena kan akan semakin juga nih seperti yang kita tahu tenaga kerja ini mungkin nantinya nih ya Pak ya diwajibkan untuk beradaptasi dengan teknologi. Oleh karena itu siswa-siswa pun juga harus mulai diajarkan untuk memanfaatkan teknologi itu dari sejak mulai di bangku sekolah. Namun yang sering kali jadi kekhawatiran nih mungkin dari para guru dan juga para orang tua adalah adanya nih ya Pak ya dan ibu-ibu sekalian, penggunaan device yang tidak sesuai, seperti kadang-kadang digunakan untuk main game saat belajar, atau mungkin digunakan nih untuk akses konten yang tidak sesuai. Nah, mungkin saya ingin kembali ke Pak Lukman nih, bagaimana sih Pak Samsung Indonesia menanggapi hal tersebut, dan bagaimana sih agarnya device-device tersebut itu memang digunakan begitu untuk fokus untuk pembelajaran jarak jauh? Seperti apa Bapak? Ya, kami dari Samsung Indonesia sangat paham oleh kekhawatiran itu ya. Jadi seperti yang Pak Gary sebutkan tadi, bahwa memang selain Samsung Indonesia itu mempunyai menjual device, kita juga mempunyai solusi yang disebut oleh Samsung Knox. Nah, Samsung Knox sendiri ini dapat membantu sekolah untuk membatasi penggunaan tablet ataupun smartphone hanya untuk proses pembelajaran di sekolah. Salah satu fungsi dari Samsung Knox ini adalah kita bisa melakukan whitelist ataupun blacklist aplikasi. Jadi kita bisa membatasi aplikasi-aplikasi apa yang boleh diinstal di dalam tablet maupun device tersebut. Gitu. Selain itu kita juga bisa memblok website maupun situs yang kita anggap tidak mempunyai relasi dengan proses belajar mengajar. Jadi perangkat tersebut dapat dioptimalkan untuk kegiatan belajar mengajar saja, sehingga
pihak sekolah maupun orang tua tidak perlu merasa khawatir lagi. Selain itu, banyak sekali fitur-fitur yang ada di device Samsung. Salah satunya juga adalah Kids Mode, di mana ini bisa membatasi aplikasi dan konten file juga. Kemudian kita juga bekerja sama dengan pengembang aplikasi untuk mengembangkan satu aplikasi yang dinamakan Parental Control. Di mana dengan aplikasi ini orang tua bisa memantau dan memberikan persetujuan atas aplikasi-aplikasi apa yang akan diinstal oleh anak mereka pada perangkat smartphone maupun tablet tersebut. Selain itu, biasa kan kalau udah terbiasa menggunakan device ataupun smartphone ataupun tablet, mereka biasanya akan jadi terlalu lama untuk memakai. Di device-nya Samsung sendiri kita juga punya fitur yang dinamakan blue light filter, di mana fungsinya adalah mengurangi dan meminimalisasi paparan sinar radiasi biru yang terpancar. Selain itu ya kembali lagi peranan orang tua maupun guru itu adalah sangat penting untuk mengimbau anak-anak agar dapat menjaga jarak mata dari layar, kemudian juga harus rutin mengistirahatkan mata atau bisa juga memakai kacamata anti radiasi. Begitu Mbak Ellen. Oke, baik Pak. Yang saya tangkap berarti Samsung Indonesia ini udah prepare banget nih ya untuk menjawab kekhawatiran dari para orang tua dan juga para pendidik untuk agar murid-murid dan siswa-siswa ini bisa tetap fokus begitu untuk tetap melakukan pembelajaran walaupun itu juga pembelajaran jarak jauh. Oh ya, sebelum itu saya juga ingin remind ya untuk para detikers dan juga untuk para tamu undangan, jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan di kolom komentar karena nanti akan ada sesi Q&A setelah acara ini berakhir. Nah, saya kembali nih, mungkin saya akan tanya lagi nih ya ke Pak Ramli. Kalau dari Pak Ramli sendiri, bagaimana sih pemanfaatan teknologi ini dapat membantu guru ke depannya dalam menciptakan metode pembelajaran yang juga menarik dan pastinya menyenangkan bagi siswa ke depannya? Seperti apa, Pak? Ya. Jadi pembelajaran itu kan tidak boleh monoton ya. Jadi teknologi ini membantu kita untuk membuat variasi pembelajaran. Kami di Ikatan Guru Indonesia ya sejak 2016 berkolaborasi dengan Samsung, itu bukan hanya sekedar menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, tetapi bagaimana membantu guru menciptakan aplikasi sendiri sesuai dengan konten lokal masing-masing atau kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Misalnya seperti kami melatih guru untuk bisa bikin komik pembelajaran. Komik itu kan kalau misalnya dibuatkan sama orang belum tentu cocok dengan kondisi lokal atau kondisi siswa mereka. Tapi dengan guru yang bikin sendiri, tokoh-tokohnya adalah siswa, gurunya berkomunikasi sesuai dengan gambar-gambar yang memang diambil gambar siswanya yang jadi tokoh gitu. Jadi jauh lebih menyenangkan dibanding misalnya menggunakan aplikasi yang dibuat perusahaan-perusahaan di luar. Kemudian bagaimana membuat video pembelajaran. Di IG kami menyebutnya satu guru satu video pembelajaran, Sagut Safit. Video dibuat dengan konten yang menarik yang melibatkan siswa, melibatkan guru, dan kemudian video itu menjadi bahan pembelajaran. Video skrip misalnya yang di beberapa pilkada di masa lalu itu menjadi andalan, itu kemudian diajari bagaimana guru-guru kita itu bisa membuat video skrip sendiri yang menarik, video presentasi yang menarik, bagaimana memaksimalkan PowerPoint untuk ujian misalnya, bagaimana membuat aplikasi-aplikasi, bagaimana membuat ujian itu gurunya cukup berdiri saja bawa tablet Samsung gitu, bawa satu kali putar semua nilai sudah keluar dalam bentuk Excel, itu dilatihkan kepada gurunya sehingga guru-guru ini memang bisa menggunakan aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan lokal mereka masing-masing dengan disesuaikan dengan kondisi siswanya. Jangan sampai misalnya siswanya itu setiap hari lihat gunung tapi yang dibahas adalah lautan misalnya ya. Jadi tidak nyambung sama sekali dengan kondisi-kondisi itu. Kecuali mereka memang ingin belajar itu. Nah, ini yang kita inginkan menjadi daya tarik untuk siswa kita. Dan di IG ada yang namanya misalnya satu minggu satu inovasi pembelajaran. Jadi mereka membuat 14 model pembelajaran yang berbeda. Setiap mengajar itu beda modelnya. Hari ini komik, besok minggu depan video, minggu depannya lagi pakai video script, minggu depannya berbeda sehingga siswa itu menunggu lagi minggu depan ini apa yang dilakukan guru saya gitu. Jadi bukan sekedar penasaran dengan materi yang akan diajarkan,
tapi penasaran dengan metode yang akan diterapkan oleh gurunya, sehingga mereka termotivasi untuk datang belajar, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban mengikuti pembelajaran, bukan, tapi memang mereka datang karena ada rasa penasaran dalam hati mereka, apalagi yang akan dikembangkan oleh guru-gurunya. Dan sejak kami mengembangkan teknologi-teknologi itu, guru-guru kita kan sudah mulai mengajar pakai tablet yang S Pen itu ya, sehingga guru itu bisa tidak lagi stay di depan, tapi bisa ke belakang sambil mengontrol siswanya. Jadi siswa ngantuk yang harus dilempar penghapus atau spidol dari depan itu nggak terjadi lagi, karena gurunya ada di sampingnya siswa. Mereka nggak mungkin ngantuk kalau gurunya ada di samping. Nah, model-model seperti ini yang kita kembangkan sehingga guru-guru kita mampu menyajikan pembelajaran yang menarik dan variatif. Baik, berarti itu salah satu cara sulit. kreatif ya untuk meningkatkan antusiasme dari siswa-siswa dan juga guru nih, agar bisa lebih inovasi gitu, mencari solusi bagaimana sih untuk memberikan daya tarik untuk murid-murid ini agar lebih semangat untuk belajar. Dan betul. Berarti peranan teknologi ini sangat-sangat dibutuhkan untuk para jadi pengajar. Teknologi ini bisa mempercepat. Ya, jadi maksud kami mungkin misalnya bikin komik ya, bayangkan kalau harus digambar komiknya seperti dulu. Sekarang dengan aplikasi 10-15 menit selesai itu komik, ya, komik pembelajaran. Itu karena ada teknologi. Kalau nggak ada teknologi nggak mungkin kita bisa melakukan itu. Ya, gambar komiknya satu gambar aja sudah lama kalau misalnya pakai pensil dengan kertas itu. Di sekolah saya kebetulan saya ada SMP itu memang full paperless school, tidak ada lagi kertas, tidak ada buku, tidak ada semua pakai tablet gitu untuk proses pembelajaran. Kecuali Al-Quran ya, karena mereka tahfidz Quran gitu. Oke, berarti teknologi ini bukan hanya menjadi solusi untuk kita semakin meningkatkan antusiasme untuk siswa-siswa, tapi juga bisa meningkatkan kreativitas gitu yang bisa dibangun untuk para murid. Nah, saya ingin tanya lagi nih ke Pak Lukman, kalau dari Samsung sendiri, kontribusi apa sih yang diberikan kepada pendidikan Indonesia, terutama di masa pandemi ini? Ini mungkin bisa jadi penutup begitu untuk Pak Lukman. Silakan, Pak. Kami dari Samsung sendiri ya menyadari pentingnya pendidikan teknologi digital yang ada di Indonesia. Bahkan jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, ada beberapa program yang sudah Samsung jalankan untuk mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya kita mempunyai Samsung Smart Learning Class, di mana hal ini Samsung Smart Learning Class merupakan kelas pembelajaran digital yang diadakan Samsung yang sudah diadakan oleh Samsung di beberapa kota. Kemudian kita juga mempunyai Samsung Tech Institute yang sekarang berubah nama menjadi Samsung Innovation Campus. Di sini kita memberikan kelas pembelajaran elektronika yang bertujuan untuk memperkaya kurikulum di SMK. Bahkan yang terakhir kita juga sudah mengintegrasikan pemrograman artificial intelligence dan IoT ke dalam kurikulumnya tersebut. Kemudian yang terakhir yang sudah kita jalankan dan yang sedang kita jalankan adalah program-program bundling. Program-program bundling yang sudah kita jalankan salah satunya adalah Samsung Indonesia Cerdas, di mana pada saat itu Samsung Indonesia berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia untuk program bundling tersebut. Kemudian kita juga mempunyai yang sedang mungkin yang bisa dilihat di media sosial ataupun media lainnya sekarang adalah program Samsung Tetap Semangat Sekolah, di mana hal ini suatu program di mana Samsung mengeluarkan gadget di bawah harga 1 juta yang sudah dilengkapi dengan SIM card dan paket data. Kemudian kita juga mempunyai Samsung UPP, Samsung untuk program pendidikan, di mana institusi-institusi sekolah yang ingin membeli device Samsung dapat membeli device Samsung secara online. Kemudian Samsung Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi pendidikan seperti Ikatan Guru Indonesia untuk memberikan pelatihan bagaimana memaksimalkan penggunaan tablet dan perangkat mobile Samsung yang lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga Samsung Indonesia menggandeng penyedia aplikasi pendidikan yang berbasis mobile seperti Ruang Guru, Wiper, Persona Edu, MySchool, Kampus untuk memberikan solusi pendidikan berbasis digital untuk sekolah dan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Oke, berarti itu banyak sekali ya program-program yang diusung oleh Samsung untuk bisa membantu, mendukung, memajukan
pendidikan di Indonesia yang sekarang sudah beralih ke berbasis digital. Dan banyak sekali tadi saya juga banyak sekali dapat pencerahan begitu dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terkait beberapa hal yang mungkin bisa kita tingkatkan gitu ya, mau itu dari kualitas para pendidik dan juga untuk fokus untuk mahasiswa-mahasiswa dari yang ada saat ini dalam pendidikan Indonesia yang saat ini memang harus lebih ditingkatkan dan bisa berbasis digital. Dan itu dia beberapa pemaparan dari keempat narasumber kita mengenai pendidikan di Indonesia saat ini yang sekali lagi saya sampaikan memang bisa terus maju dan bisa terus berada di basis digital ini tentunya dengan dukungan dari berbagai lembaga dan juga kolaborasi. Nah, itu dia beberapa hal yang mungkin saya sudah tangkap ya, tapi saya ingin tanya lagi nih dari Ibu Najila, seperti apa sih pendapat Ibu Najila terkait teknologi untuk pendidikan di Indonesia saat ini? Seberapa penting sih, seberapa besar sih peranannya, seperti apa Ibu? Saya yakin sekali teknologi itu bisa jadi solusi untuk mengakselerasi perubahan, dan ini buat semua pemangku kepentingan ya. Kalau kita bicara guru, tadi banyak sekali contoh dari Igi gimana teknologi itu jadi enabler untuk meningkatkan kompetensi guru, bahkan juga membina karir mereka gitu ya, bisa bikin komik, bisa bikin buku, bisa bahkan terlibat dalam aplikasi, membuat konten digital. Untuk orang tua, teknologi memungkinkan mereka terlibat secara lebih aktif dalam proses pembelajaran. Tapi yang paling penting, teknologi ini sebetulnya amat sangat berpihak pada murid. Teknologi itu memungkinkan murid-murid kita untuk punya lebih banyak suara, untuk kemudian bisa menemukan bidang-bidang yang mereka minati dan dapat kesempatan eksplorasi, dan teknologi itu juga betul-betul menyiapkan murid-murid ini untuk siap dengan profesi apapun di masa depan. Tumbuh terus literasi digitalnya. Dengan teknologi makin lama jadi makin kritis, makin kreatif, makin banyak kesempatan untuk berkolaborasi dan juga berlatih tentang nilai-nilai yang sebetulnya dibutuhkan untuk kemudian bisa tumbuh jadi individu yang utuh di masa yang serba digital ini. Jadi mudah-mudahan makin banyak inovasi-inovasi juga dari Samsung dan lebih banyak dukungan-dukungan yang kemudian akan diberikan untuk pendidikan, karena saya yakin ini bukan hanya soal gawainya, bukan hanya soal teknologinya, tetapi soal komitmen kita sama-sama untuk betul-betul ambil peran dalam perubahan pendidikan. Komitmen kita semua ya, betul ya Bapak dan Ibu sekalian, untuk memberikan visi begitu untuk generasi masa depan. Seperti apa sih nantinya mereka, aspirasi apa sih yang ingin diberikan untuk berkontribusi untuk masa depan tanah air bangsa kita ya, begitu ya. Dan saya juga ingin mengingatkan nih ya untuk Bapak dan Ibu sekalian, udah banyak sekali nih informasi dan juga insight terkait pendidikan di Indonesia saat ini yang tentunya berbasis teknologi. Kemajuan teknologi begitu pentingnya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia saat ini. Dan tentunya saya ingin memastikan Bapak dan Ibu sekalian tetap berada ya sampai akhir acara ini, karena nanti ada sesi Q&A yang pastinya para detikers dan juga para undangan ini sudah mempersiapkan nih pertanyaan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya senang sekali Anda masih bersama saya Ellen Gracia dalam acara Samsung Mobile Business Insight The Next Normal Reshaping the Future Education, sebuah talk show eksklusif persembahan Samsung Indonesia. Wah, kalau saya lihat nih ya, kayaknya nih ya sekarang sudah banyak sekali detikers yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan nih di kolom komentar. Tetapi sebelum memasuki sesi Q&A, ada satu orang lagi narasumber kita yang sangat spesial, perwakilan dari Samsung yang tentunya akan hadir nih di tengah-tengah kita saat ini. Tetapi sebelumnya, sebelum saya memperkenalkan satu narasumber spesial kita lagi nih, saya ingin mengingatkan masih ada loh kesempatan untuk para undangan dan detikers yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar dengan format nama, spasi, instansi Anda, lalu spasi pertanyaannya, dan kemudian kepada siapakah narasumber itu pertanyaannya akan ditujukan. Dan satu orang
pemenang yang beruntung nanti akan dapat yang dengan pertanyaan terbaik maksudnya akan bisa mendapatkan Samsung Galaxy Note 20, dan kemudian tidak hanya itu, Anda juga masih bisa berkesempatan mendapatkan Samsung Galaxy Tab S7. Caranya gampang banget dengan mengisi survei keberlangsungan acara ini. Jadi caranya cukup dengan mengklik tombol isi survei di sini yang terletak di bawah player box setelah acara berakhir, lalu tinggal deh isi formulir survei yang sudah ada. Dan seperti yang tadi kita sudah dengar ya, aduh banyak sekali informasi yang cukup memberikan pencerahan gitu. Kalau pendidikan di Indonesia ini memiliki harapan yang besar untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas di masa depan. Tentunya didukung dengan inovasi yang diberikan Samsung kepada para pelaku pendidikan untuk mempermudah jalannya sistem belajar mengajar di lapangan tanpa terbatas yang namanya jarak dan waktu. Dan tentunya sudah hadir juga nih bersama kita di sini perwakilan dari IMB2B SFH Program Account Manager dari Samsung Electronics Indonesia yang akan menyampaikan informasi dan program-program apa saja sih yang bermanfaat dari Samsung untuk kita sore hari ini. Ya, langsung saja saya akan menyapa Ibu Niputu Ayu Frida Ningsih. Halo Ibu Frida, apa kabar? Halo Mbak Helen, sore, baik. Ya, sehat selalu ya Ibu Frida. Bagaimana, lagi sibuk apa saja nih saat ini? Lagi sibuk, ya kerja sih Mbak, WFA. Tetap WFA ya, Iya. Tapi tentunya kita sudah nggak sabar nih pengen dengar apa saja sih program-program dari Samsung yang tentunya terus berinovasi dan terus mendukung kegiatan pendidikan kita, dan untuk masa depan pendidikan yang berbasis digital itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, Bu Frida? Halo, maaf tadi sempat kehilangan, kenapa? Oke, baik. Sorry. Ya. Tentunya kita sudah nggak sabar nih Bu Frida ingin mendengarkan beberapa program yang akan dipresentasikan gitu dari Bu Frida sendiri terkait apa saja sih yang bisa menjadi inovasi begitu untuk pendidikan berbasis digital yang ada di tanah air, dan tentunya untuk masa depan pendidikan nanti itu seperti apa. Jadi langsung saja ya, saya mempersilakan Ibu Frida untuk langsung memaparkan materi yang sudah disiapkan. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Helen. Baik. Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Frida dari IT and Mobile B2B Samsung. Pada kesempatan ini saya akan sharing sedikit tentang program-program apa aja sih yang dimiliki oleh Samsung B2B untuk pendidikan, serta bagaimana Samsung dapat mendukung sekolah dalam mewujudkan digital transformation. Baik. Oke, lanjut. Nah, pertama-tama saya ingin memperkenalkan salah satu program terbaru yang dimiliki oleh Samsung B2B, yaitu Samsung UPP. Nah, Samsung UPP ini kami hadirkan sebagai benefit program untuk guru dan staf melalui kerjasama dengan universitas ataupun sekolah. Nah, melalui kerjasama ini kami akan membuatkan platform khusus yang dapat diakses oleh guru maupun staf dari sekolah yang memang sudah kami ajak bekerja sama untuk mendapatkan berbagai keuntungan seperti diskon sepanjang tahun untuk semua produk Samsung, kemudian program cicilan 0%, tukar tambah, gratis pengiriman untuk produk handphone, tablet, dan wearables ke seluruh Indonesia, serta berbagai keuntungan lainnya. Nah, selanjutnya saya juga akan memperkenalkan salah satu campaign yang tadi sudah sempat diinformasikan juga oleh Bapak Lukman, yang baru saja kami launching September kemarin untuk mendukung siswa-siswa yang harus belajar secara online. Namun sebelum saya mulai lebih lanjut, saya persilakan Bapak dan Ibu untuk menyimak video berikut. Bimo nggak ada ya? Bisa nggak ya sekolah lagi? Sini kok, ku bantuin. Bim, ditabungin ya. Makasih ya kok ya. Ya. Semoga bisa sekolah lagi ya Bu ya. Bisa, pasti bisa. Pak, Bu. Alhamdulillah Bapak ada rezekinya. Hadir Bu. Lancarkan sekolah di rumah untuk jutaan anak Indonesia dengan cicilan ringan dan paket kuota hingga 48 GB. Nah,
Nah, itu dia tadi video yang kami buat. Dalam video itu kami menggambarkan secara singkat bagaimana sih tantangan yang saat ini dialami oleh anak-anak maupun orang tua selama menjalani sistem pembelajaran jarak jauh. Masih banyak anak-anak yang kesulitan belajar secara online karena tidak memiliki perangkat pendukung berupa handphone, tablet, ataupun laptop, serta mahalnya paket data untuk mengakses pembelajaran secara online tersebut. Nah, untuk itu Samsung bekerja sama dengan beberapa operator, dengan beberapa operator dan juga Home Credit Indonesia untuk menyediakan kuota belajar serta cicilan untuk orang tua yang membutuhkan handphone, pendukung untuk anak mereka belajar dari rumah. Nah, khusus untuk memenuhi kebutuhan siswa melalui pengadaan sekolah ataupun donasi oleh lembaga sosial, Samsung bekerja sama dengan Telkomsel untuk memberikan SIM card gratis beserta promo kuota belajar. Jadi ada kuota belajar 10 GB yang bisa didapatkan hanya dengan Rp10. Kemudian ada tambahan juga kuota belajar 11 GB yang dapat diperoleh oleh siswa hanya dengan Rp5.000 selama periode September hingga Desember 2020. Nah, selain promo harga tersebut, ada juga harga spesial yang kita berikan untuk pengadaan melalui sekolah ataupun lembaga sosial yang ingin menggalang dana untuk mendukung anak-anak agar bisa selalu semangat tetap sekolah walaupun belajarnya online gitu. Oke, next. Nah, tahun ini menjadi perubahan dan tantangan yang sama sekali tidak terduga oleh sektor pendidikan. Namun ini dapat dilihat sebagai kesempatan emas juga karena pelaku pendidikan itu dapat menata kembali sistem pendidikan yang ada di Indonesia saat ini serta mengimplementasikan inovasi yang lebih berani di dalam pendidikan itu sendiri. Nah, ini pun menjadi kesempatan untuk memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan pengalaman yang lebih bermakna bagi siswa, guru, dan perangkat sekolah yang lainnya. Next. Kemudian ada 3 hal atau 3 faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh sekolah ketika ingin memulai lagi pembelajaran secara offline. Nah, yang pertama itu adalah dari segi kesehatan dan keamanan, kemudian akses kepada sumber pembelajaran, dan yang ketiga adalah kualitas dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Nah, mari kita coba bahas sekilas beberapa case dari 3 hal penting di atas dan bagaimana teknologi memegang peranan yang signifikan. Nah, untuk yang pertama ini dari segi kesehatan dan keamanan, setelah sekian lama tutup, akan ada masanya di mana sekolah harus mulai merencanakan nih untuk mulai belajar secara offline kembali, gitu kan. Nah, pemanfaatan teknologi dan sekolah pun dapat memanfaatkan teknologi dengan berbagai cara ketika nanti sudah mulai pembelajaran offline kembali. Nah, salah satu nih di universitas di Amerika Serikat contohnya, mereka sudah mulai memanfaatkan Samsung Smartwatch bersama dengan platform berbasis artificial intelligence untuk memantau anggota sekolahnya yang berisiko tinggi terkena wabah. Kemudian selain itu, selama pandemik ini pun kita menjadi lebih sadar terhadap pentingnya kesehatan itu sendiri. Nah, melalui digital signage yang ditaruh di sekolah, nanti sekolah bisa menginformasikan kepada seluruh anggota sekolahnya terkait cara-cara menjaga kesehatan ataupun dapat menginformasikan berbagai informasi penting atau kegiatan sekolah yang lainnya. Kemudian tablet yang dirangkai sedemikian rupa pun dibanding dengan solusi pendeteksi suhu dapat dijadikan salah satu protokol nih untuk menjaga kesehatan, untuk mengecek protokol kesehatan dari anggota sekolah sebelum memasuki sekolah dan juga mengukur suhu. Seperti yang mungkin sudah banyak kita lihat sekarang ada di mal-mal ataupun di gedung-gedung perkantoran. Next. Nah, untuk faktor yang kedua yang perlu diperhatikan juga adalah akses ke berbagai sumber pembelajaran. Karena untuk tetap kompetitif, sekolah maupun universitas perlu memastikan bahwa pembelajaran dapat diakses dengan mudah oleh siswa. Karena
Nextnya nih tadi seperti yang Ibu Najela sempat mention itu ada blended learning. Nah, blended learning ini akan menjadi the next normal dalam dunia pendidikan. Untuk itu sekolah perlu mempertimbangkan bagaimana caranya menyediakan akses perangkat keras dan konektivitas yang stabil agar semua siswa ataupun guru-gurunya dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran pertama yang ada di internet. Nah, setelah sekolah memiliki perangkat digital, perangkatnya tersebut mungkin berupa handphone atau tablet, sekarang akan muncul pertanyaan selanjutnya nih. Bagaimana sekolah dapat mengelola perangkat seluler tersebut dan memastikan bahwa perangkat tersebut digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, bukan untuk akses sosial media atau games ketika jam pelajaran. Nah, untuk itu Samsung pun telah mengembangkan solusi yang bernama Samsung Knox. Nah, tadi juga sempat disebutkan oleh Bapak Lukman terkait Samsung Knox ini, di mana sekolah dapat mengatur penggunaan perangkat tersebut, seperti mengatur aplikasi apa aja nih yang bisa diinstal di dalam tablet, kemudian memblokir akses pada website-website yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Dan seperti yang tadi sempat Pak Geri sebutkan, yang diimplementasikan oleh Yayasan Al-Muslim, itu apabila ada aplikasi yang dibutuhkan oleh sekolah dan harus diinstal di tablet, itu kita bisa install secara instan melalui cloud, sehingga itu akan memudahkan tim IT sekolah, jadi nggak perlu install satu-satu gitu secara manual di tabletnya. Next. Oke. Nah, ini contoh tampilan tablet yang sudah dikonfigur dengan Knox gitu. Jadi di sini kita sudah menambahkan bookmark dari website sekolah, kemudian menambahkan logo sekolah pada wallpaper untuk branding juga. Dan ini juga akan bermanfaat apabila ada kehilangan untuk device-nya dan mungkin ada orang yang menemukan. Jadi orang yang berbaik hati itu tahu nih harus mengembalikannya kemana. Kemudian selanjutnya next. Nah, untuk faktor ketiga atau hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah kualitas pendidikan itu sendiri, seperti yang sudah sempat panjang sekali didiskusikan sebelumnya pada sesi talk show. Selain itu, dalam rangka menciptakan pengalaman dalam rangka menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, Samsung pun sudah bekerja sama dengan beberapa partner yang memiliki solusi menarik untuk menunjang kegiatan pembelajaran, seperti misalnya interaktif e-book, kemudian augmented reality, dan juga ujian online. Next. Nah, apabila misalnya Bapak atau Ibu ada keinginan untuk melakukan digital transformation, itu bisa nanti kita coba berkolaborasi. Kami juga bisa bantu untuk mengenalkan Bapak atau Ibu dengan partner-partner kami yang memiliki solusi untuk pendidikan, serta kita juga ada special offer nih untuk sekolah yang mungkin ada sedang kebutuhan untuk tablet. Nah, ini ada biasanya tablet-tablet yang kami biasanya banyak diminati oleh sekolah. Nah, ini masih harga normal. Kemudian next. Nah, untuk special offer dan kemudian informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu dapat menghubungi saya melalui kontak berikut. Saya juga akan dengan senang hati memperkenalkan lebih detail bagaimana teknologi yang dimiliki oleh Samsung dan Samsung Partner dapat membantu sekolah dalam melakukan digital transformation. Next, akhir kata atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Frida atas pemaparannya, wah lengkap sekali ya. Jadi udah ada bayangan begitu ya, apa saja sih perangkat-perangkat teknologi yang bisa digunakan untuk sistem pendidikan saat ini dan membuka mata kita semua begitu ya, masa depan pendidikan berbasis digital itu seperti apa. Semuanya lengkap dihadirkan oleh Samsung Indonesia. Dan untuk itu kami juga ingin mengundang kembali para pembicara untuk menjawab pertanyaan nih yang sudah ada dari Detikers. Dan saat ini juga saya sudah menerima banyak sekali nih pertanyaan dan kami juga sudah memilih begitu ya beberapa pertanyaan yang akan dibacakan. Mungkin ini ada pertanyaan pertama nih ya yang sudah ada begitu dari Maria Widiati selaku Direktur Pesona Edu Solution. Pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Geri Nasution. Pertanyaannya adalah apakah indikator yang dijadikan
oleh guru-guru Yayasan Al Muslim ini sudah digital literate dan setelah melewati beberapa tahapan persiapan saat memasuki era digital. Silakan Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Maria. Kita pernah ketemu beberapa kali juga kebetulan. Memang indikator itu salah satu tools yang menjadi satu concern yang harus kita kembangkan dari awal, karena itu menjadi bagian dari keseluruhan proses pembelajaran tadi gitu. Oleh karena itu memang kita juga sudah mendigitalkan itu semua juga dari awal, sehingga dengan demikian kita dapat lebih mempermudah apabila kita melakukan evaluasi dan lain sebagainya, termasuk juga dengan assessment yang perlu dilakukan, baik dari materi pembelajarannya, assessment dilakukan terhadap pendidiknya, ataupun bahkan ke assessment yang dilakukan terhadap perkembangan dari peserta didik itu sendiri. Nah, ini yang akan kita coba combine, kita coba integrasikan artificial intelligence ke dalam situ, sehingga nanti bisa mudah-mudahan bisa menjadi lebih akurat lagi output yang bisa dihasilkan dari indikator yang kita pergunakan tadi. Oke, baik, semoga cukup menjawab ya, dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ivan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, analis kebijakan pendidikan menengah. Dan pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak Lukman. Pertanyaannya adalah, persoalan disparitas kualitas ini karena ketiadaan listrik dan internet menjadi variabel yang akan terus menjadi tantangan begitu ya untuk memeratakan kualitas pendidikan. Nah, ada beberapa implikasi nih, ini cukup detail sekali pertanyaannya. Implikasi pertama adalah akan banyak anak putus sekolah di tahun mendatang, dan yang kedua, tidak semua dapat ditunjang dari teknologi tanpa adanya aliran listrik dan juga internet di daerah. Dan yang ketiga adalah persoalan hulu adalah mempercepat adanya guru P3K atau PNS untuk mengajar, karena per tahunnya ini katanya ada sekitar 50.000 guru pensiun dan lain sebagainya. Dan apakah sebenarnya ada sistem baku yang dapat dibuat agar kita memiliki satu provider yang setara dan tidak membingungkan siswa dan juga tidak membuat depresi para orang tuanya katanya yang banyak berlatar belakang menengah ke bawah. Seperti apa Pak Lukman? Silakan dijawab. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Jadi kalau dari sisi provider, kita dari Samsung Indonesia bekerja sama dengan semua provider yang ada di Indonesia untuk menyediakan kualitas data yang terbaik untuk menjangkau seluruh pelosok di Indonesia. Tetapi tentu saja hal ini butuh waktu karena tidak semuanya mempunyai resource dan fokus yang tidak mempunyai resource gitu, tidak mempunyai resource yang sama gitu. Tetapi saya percaya bahwa semua provider yang ada di Indonesia akan memberikan yang terbaik kepada pembangunan edukasi di Indonesia ini sendiri. Ya, baik. Oke, kalau begitu saya juga ingin tanya nih, kalau dari sudut pandang Bapak Ramli seperti apa? Pak Ramli? Oke, kalau gitu kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ternyata juga ada pertanyaan ketiga yang sudah ada begitu, dari Ubaidillah dari Mandua Aceh Barat. Pertanyaannya adalah, pendidikan Indonesia sekarang sedang diuji dengan belajar online begitu ya. Anak tidak saja kesulitan tetapi guru juga demikian. Nah, apa pandangan pakar pendidikan sih terhadap ini dan apa saja dukungan Samsung terhadap pendidikan Indonesia? Ini kalau lebih tepat bisa ditanyakan juga ke Bapak Ramli dan juga kepada Pak Lukman. Mungkin dari Pak Lukman dulu, boleh dijawab dulu Pak. Sorry, tadi sempat terputus pertanyaannya apa ya? Oke, baik, kami ulang lagi pertanyaan yang ketiga dari Ubaidillah dari Mandua Aceh Barat. Pertanyaannya adalah, pendidikan Indonesia sekarang sedang diuji dengan pembelajaran online begitu ya. Anak-anak ini tidak saja kesulitan tetapi guru-guru ini juga demikian. Nah, apa pandangan dari pakar pendidikan terhadap hal ini dan juga apa sebenarnya dukungan dari Samsung Indonesia terhadap pendidikan? Boleh dijawab Pak. Dukungan dari Samsung Indonesia terhadap dunia pendidikan seperti saya sebutkan sebelumnya, kita banyak sekali ya gitu. Jadi kita juga bekerja sama dengan
menjadi bagian dari Kemendikbud untuk mengedukasi guru-guru dari sistem pembelajaran dan kurikulum seperti yang tadi saya sempat sebutkan juga. Untuk kurikulumnya sudah dilengkapi dengan artificial intelligence ataupun Internet of Things untuk yang sekarang. Kemudian dari sisi device sendiri kita juga mulai melihat kalau dulu Samsung Indonesia tuh kita selalu mempunyai market untuk smartphone di atas 2 juta. Sekarang kita sudah berevolusi, kita melihat kondisi ekonomi juga yang ada di masyarakat, kita juga mulai mengeluarkan banyak sekali pilihan device yang di bawah 1 juta, dan juga sekarang kita juga bekerja sama dengan provider untuk menyediakan paket data yang sangat terjangkau untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti itu Mbak Ellen. Oke, terkait hal ini saya juga ingin mendengar begitu ya tanggapan dari Bapak Ramli terkait pertanyaan ini. Seperti apa Pak Ramli memandang hal ini? Ya, pembelajaran sekarang ya memang mau tidak mau berlangsung secara online. Kecuali di daerah-daerah zona hijau ya. Ini sudah proses tatap muka dijalankan. Cuman di beberapa daerah yang zona hijau bisa jadi oranye, bisa jadi merah juga. Nah, ini harus diantisipasi sedemikian rupa oleh guru-guru kita agar proses pembelajaran itu tetap berjalan terus-menerus. Terkait perannya Samsung, kita sangat merasakan peran Samsung dalam dunia pendidikan. Terutama dalam 4-5 tahun terakhir itu sangat terasa. Bagaimana Samsung menghadirkan SSLC, kemudian Samsung Tech Institute, itu bagian yang luar biasa. Kami bisa melatih guru 500 ribuan setahun, itu atas dukungan Samsung juga. Nah, ini semua satu hal yang luar biasa, dan di Kemdikbud juga ada yang namanya digitalisasi sekolah. Sekarang sudah sampai di tingkat SD, ya SD, SMP, SMA dengan program BOS Afirmasi, BOS Kinerja. Ini mendukung proses pembelajaran online. Kalau tadi pertanyaan tadi saya agak lambat menjawab karena ternyata termute mic saya. Iya, Pak, terkait dengan keterbatasan informasi dari Pak Ivan ya. Pak Ivan ini salah satu pejabat di Kemenko PMK sebenarnya. Beliau ini keterbatasan internet dan sebagainya itu tergantung kreativitas guru. Saya punya guru itu salah satu ketua IGI di Kabupaten Pangkajene itu. Dia ngajarnya di pulau. Di pulau itu listrik hanya ada di malam hari. Apa yang beliau lakukan? Beliau cari LCD proyektor yang bisa menyimpan data, menyimpan baterai. Jadi pada saat malam dia simpan, kemudian dia buat materi pembelajaran yang menarik pakai laptopnya, itu besoknya dengan laptop kemudian ditambah dengan LCD proyektor yang bisa menyimpan baterai itu kemudian dia gunakan pembelajaran. Jadi anak-anak di pulau pun bisa merasakan apa yang dilakukan di kota-kota dengan kreativitas gurunya. Ini kembali kepada kreativitas guru itu, mau menyajikan sesuatu yang baik atau yang biasa saja atau yang di bawah standar. Ini kembali ke guru itu. Nah, inilah yang kita terus-menerus motivasi supaya guru-guru itu bisa kreatif, bisa termotivasi untuk menyajikan yang terbaik untuk anak didik mereka. Tidak menyalahkan kondisi alam, tidak menyalahkan kondisi lingkungan, tetapi fokus bagaimana menghadirkan pembelajaran yang menarik buat anak didiknya, apapun kondisinya. Iya Pak, kami cukup senang sekali ya ternyata ini Samsung dan beberapa lembaga pendidikan ini sangat ada kerjasama yang begitu kuat begitu untuk mendorong kualitas pendidikan di Indonesia saat ini, walaupun pandemi ini juga mengharuskan kita untuk beradaptasi begitu dengan adanya metode PJJ. Nah, selanjutnya saya juga ada pertanyaan lagi nih, sudah datang dari guru PJJ Ahmad Syafuddin dari SD Al Muslim Bekasi. Pertanyaan ketiga adalah, Assalamualaikum, selamat sore, salam sehat selalu katanya. Ya, pertanyaan ini ditujukan spesial untuk Ibu Najila Shihab. Nah, Ibu katanya gawat nih kedaruratan dunia pendidikan yang diungkapkan oleh Ibu sendiri katanya. Nah, singkatnya ini bagaimana sih strategi lembaga sekolah.mu dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh yang tanpa terasa nih ya, memang sih tanpa terasa sudah berjalan selama 7 bulan. Dan yang kedua nih ada pertanyaan lagi nih Bu, katanya isu kualitas yang bagaimana sih yang dimaksud oleh Ibu? Kita tahu kan pembelajaran di kelas tatap muka ini tentunya dapat mengukur kualitas peserta didik, sedangkan PJJ online sepertinya katanya agak sulit untuk mengukur kualitas siswa. Nah, contohnya ketika ujian PTS 1 online ini hampir 80% siswa-siswa ini mendapat
nilai di atas KKM-nya 75. Dan ada sedikit pernyataan ini katanya, maaf bukan bermaksud untuk menjelekan siswa dan orang tua, tapi pertanyaannya seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Najila Shihab seperti apa? Iya, kalau kita bicara upaya yang selama ini dilakukan Yayasan Guru Belajar, Yayasan Rangkul Keluarga Kita lewat bersama dengan Sekolah.mu, itu sebetulnya memang mencoba mendukung lembaga guru untuk melakukan proses integrasi digital. Nah, salah satu isu yang dibahas tadi sebetulnya memang pemahaman tentang apa sih itu pembelajaran lewat jarak jauh, pembelajaran digital itu belum sepenuhnya dimiliki baik oleh guru maupun oleh orang tua ataupun pimpinan sekolah. Tadi Pak Romli kasih contoh banyak sekali gitu ya, Pak Geri juga kasih contoh banyak sekali betapa sebetulnya pada saat kita melakukan perencanaan pembelajaran, pada saat kita melakukan pengajaran ataupun assessment penilaian lewat digital, itu ada proses-proses yang memang secara pedagogi harus dipenuhi. Jadi bukan cuma sekedar ceramah dalam sesi sinkronus, bukan cuma sekedar mengirimkan soal, tetapi memang guru juga harus tahu betul apakah sebetulnya misalnya KKM itu relevan dalam konteks pembelajaran jarak jauh sekarang. Apakah bentuk assessment tadi yang dianggap murid-muridnya gagal atau nggak mencapai standar itu sebetulnya adalah ekspektasi yang realistis untuk murid dalam kondisi di mana sebetulnya target kita tentu bukan ketuntasan kurikulum, bukan menjejalkan pengetahuan, tetapi memang betul-betul memilih apa sebetulnya tujuan-tujuan belajar yang esensial, betul-betul memenuhi bukan hanya kebutuhan belajar anak, apalagi hanya tuntutan kurikulum, tetapi mendampingi mereka secara psikologis, secara sosial emosional dalam menghadapi proses pandemi yang memang sangat menantang. Satu hal yang saya rasa penting untuk kita sama-sama lakukan adalah memperbanyak cerita tentang praktek-praktek baik. Jadi ini semua proses belajar buat guru, proses belajar buat pimpinan sekolah, proses belajar buat orang tua, bahkan proses belajar untuk pemangku kebijakan. Proses belajar juga saya yakin buat teman-teman di Samsung dari dunia usaha dan industri yang mencoba memahami sebetulnya kebutuhannya seperti apa. Nah, cerita tentang praktek baik, cerita keberhasilan, cerita tentang inspirasi-inspirasi lokal dalam konteks yang berbeda. Seperti apa sih assessment pada saat pembelajaran jarak jauh, tentu nggak bisa sama dengan proses pada saat pembelajaran tatap muka. Nah, tapi guru perlu contoh, orang tua perlu tahu gitu ya, murid juga perlu dapat indikator keberhasilan yang berbeda. Nah, cerita-cerita ini yang mudah-mudahan makin sering dibicarakan, makin sering dibagikan, sehingga pada akhirnya kita semua bisa bukan hanya mengadopsi teknologi, tetapi memang bisa betul-betul terus belajar dan beradaptasi sesuai dengan perubahan yang terjadi di masa pandemi ini dan sesudahnya. Oke, berarti ya bukan hanya adaptif tapi juga terus belajar ya, karena yang namanya kemajuan teknologi kan kita juga nggak tahu ya, terus berkembang begitu ya. Nah, itu dia beberapa pertanyaan yang juga sudah dijawab oleh para narasumber kita. Semoga sudah cukup menjawab ya pertanyaan-pertanyaan. Tadi kami juga dengar, wah cukup detail sekali, dan jawaban-jawaban dari para narasumber kita juga super sekali. Semoga tetap menjawab dan dapat memberikan inspirasi kita ke depannya seperti apa. Nah, demikian ternyata sesi tanya jawab juga sudah selesai, dan terima kasih juga ya untuk Detikers yang sudah antusias begitu ya berpartisipasi dalam mengirimkan pertanyaan. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada Ubaidillah dari Aceh Barat. Anda terpilih sebagai penanya terbaik dalam acara ini dan Anda berhak mendapatkan satu buah smartphone Samsung Galaxy Note 20 yang akan dihubungi oleh tim Detikcom untuk informasi lebih lanjut. Dan untuk Detikers yang belum beruntung, kami ingatkan bagi yang belum beruntung ya untuk dibacakan pertanyaannya. Semoga apa yang tadi udah disampaikan oleh para narasumber kita bisa cukup menjawab ya. Dan masih ada juga loh kesempatan lainnya. Anda bisa mendapatkan Samsung Galaxy Tab S7. Caranya gampang banget, tinggal mengisi survei keberlangsungan acara ini. Caranya tinggal mengklik tombol isi survei di sini yang terletak di bawah player box setelah acara berakhir, dan langsung saja deh tinggal isi formulir survei yang sudah
ada. Dan berikutnya tidak terasa ya, sudah kurang lebih nih 90 menit saya menemani Detikers dan juga Bapak dan Ibu hadirin sekalian di acara Samsung Mobile Business Insight, The Next Normal Reshaping the Future Education. Saatnya kita berpisah, tapi sebelum kita berpisah tentunya mari kita dengarkan bersama pesan, semangat, dan juga harapan dari para narasumber kita hari ini bagi semua pejuang pendidikan dan juga pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Mungkin kita akan dengarkan terlebih dahulu beberapa pesan dari Ibu Najila Shihab. Silakan Ibu. Iya, teknologi bisa jadi solusi. Dan saya yakin sebetulnya potensinya luar biasa untuk masa depan ekosistem pendidikan kita. Tetapi teknologi hanya akan jadi solusi kalau kita semua jadi orang-orang yang berdaya. Nah, jadi di masa pandemi ini mudah sekali untuk kemudian merasa jadi korban dari keadaan, ada berbagai macam tekanan, semuanya susah, tantangannya luar biasa untuk guru, tantangannya luar biasa untuk orang tua dan pemimpin lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi saya ingin mengingatkan sekali lagi, kalau orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya semuanya merasa jadi korban, maka korban yang paling utama itu sesungguhnya adalah anak-anak kita. 83 juta anak Indonesia yang betul-betul butuh dukungan di saat yang luar biasa menantang seperti kondisi COVID-19 ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua jadi pemangku kepentingan pendidikan yang berdaya, terus berkolaborasi, terus belajar dan berefleksi sehingga pada akhirnya semua dan setiap anak itu bisa dapat akses dan kualitas pendidikan yang memadai. Amin, semoga semua harapan itu bisa tercapai ya untuk kemajuan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Dan selanjutnya kami juga ingin mempersilakan Bapak Muhammad Ramli Rahim untuk menyampaikan beberapa pesan terakhir. Silakan Bapak. Terima kasih. Teknologi itu seperti pisau bermata dua. Ketika kita gunakan untuk sesuatu yang positif, dia akan positif. Ketika digunakan untuk hal yang negatif, dia akan negatif. Mari sama-sama kita maksimalkan penggunaan teknologi secara positif, sehingga siswa, anak-anak didik kita lupa dengan hal-hal yang negatif. Kita maksimalkan semuanya untuk sesuatu yang lebih baik, kita bangun kreativitas siswa, sehingga mereka menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Ini semua bisa kita lakukan ketika guru-guru kita punya kemampuan, punya kompetensi untuk mengembangkan dirinya dalam penguasaan teknologi. Memang guru tidak akan pernah digantikan oleh teknologi, tapi guru-guru yang tidak memiliki kemampuan di bidang teknologi akan digantikan oleh guru-guru yang mahir dan paham teknologi. Karena itu, mari guru-guru Indonesia untuk berubah, memaksimalkan teknologi ini untuk proses pembelajaran, untuk anak-anak didik kita yang jauh lebih baik. Terima kasih Samsung dan Detik.com. Terima kasih Bapak Muhammad Ramli Rahim atas beberapa hal yang sudah disampaikan ya, dan juga bisa menjadi penyemangat untuk kita semua. Dan berikutnya saya ingin mempersilakan Bapak Gary Nasution untuk menyampaikan beberapa pesan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya singkat saja. Saya ingin menyampaikan selamat datang di abad 21, bahwa things are going faster and faster, bahwa teknologi ini tidak akan bisa berhenti, perkembangannya justru akan semakin cepat dan semakin cepat, dan sekarang tinggal saatnya kita, it's a wake up call, gimana caranya kita untuk bisa beradaptasi, untuk bisa memanfaatkan, tadi seperti disampaikan oleh Bu Najila, oleh Pak Ramli, bahwa bagaimana caranya kita memanfaatkan teknologi ini untuk sesuatu yang bisa produktif buat kita semua, khususnya di dunia pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terus memaksimalkan teknologi untuk hal-hal yang produktif. Saya sepakat sekali. Dan berikutnya, saya akan mempersilakan Bapak Lukman Basuki tentunya untuk menyampaikan beberapa pesan terakhir. Silakan Pak Lukman. Untuk pelaku pendidikan, pandemi COVID-19 ini jangan dilihat sebagai suatu penghalang ataupun suatu penghambat, tetapi kita justru harus melihatnya bahwa ini suatu peluang dan percepatan menuju era digital 4.0, dan juga kita sebagai individu dan sebagai orang tua ataupun sebagai institusi, kita diharapkan dan dipercepat
sehingga lebih siap menghadapi kemajuan dalam teknologi, terutama di dunia pendidikan. Baik, terima kasih Pak Lukman. Tentunya Samsung Indonesia terus berkontribusi ya untuk kemajuan pendidikan Indonesia ke depannya dan terus semakin mengedepankan masa depan pembangunan SDM berkualitas. Dan tentunya tidak lupa saya ingin mempersilakan Ibu Niputu Ayu Fridaningsih untuk menyampaikan beberapa pesan dan harapan yang mungkin bisa menjadi penyemangat kita semua. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Helen. Nah, kalau kata Bapak Charles Darwin nih, it's not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent that survive. It is the one that is the most adaptable to change. Jadi untuk itu saya harapkan pendidikan Indonesia ke depannya selalu bisa beradaptasi seiring dengan perkembangan zaman sehingga dapat melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri ke depannya. Di mana sekolah itu tidak hanya mengajarkan soal menghafal atau menjawab soal pilihan ganda, tapi juga divariasikan dengan project-based learning dan dipadukan juga dengan teknologi sehingga siswa dapat mengasah kreativitas, kemampuan mengolah informasi, serta kemampuan berpikir kritis. Karena saya pikir skill-skill tersebutlah yang akan sangat berguna ketika nanti sudah selesai menyelesaikan pendidikan atau udah mulai bekerja atau mulai membuka usaha. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, benar-benar pesan-pesan kata-kata mutiara yang bisa menjadi penyemangat kita dan juga harapannya tentunya kita ingin ya kualitas pendidikan Indonesia ini terus maju dan menciptakan SDM berkualitas dan tentunya kita maunya Indonesia tetap naik kelas dong. Nah, akhirnya kita tidak terasa ya sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk Samsung Indonesia yang telah mempersembahkan acara ini dan tidak lupa juga saya ingin berterima kasih sekali lagi untuk narasumber-narasumber kita yang sangat-sangat keren sekali nih sudah berbagi informasi. Yang pertama ada Ibu Najila Shihab selaku Educator and Founder Sekolah.mu. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kita pada acara sore hari ini. Dan juga ada Bapak Muhammad Ramli Rahim, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Lukman Basuki, Head of Sales, IT and Mobile B2B Samsung Electronics Indonesia, dan juga tentunya ada Bapak Geri Nasution, Head of Al Muslim dan Salman Al Farisi Foundation, dan yang terakhir tentunya ada Ibu Niputu Ayu Fridaningsih, IMD2B Education Program Lead Samsung Electronics Indonesia yang sudah memberikan informasi dan edukasi baru nih buat kita semua bahwa pendidikan Indonesia ini masih memiliki harapan ke depannya untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan tidak tertinggal teknologi. Serta terima kasih juga ya untuk semua detikers dan juga para undangan yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga acara Samsung Mobile Business Insight The Next Normal Reshaping the Future Education ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Ellen Gracia pamit undur diri, selamat sore. Mereka bilang aku harus rajin belajar buat kejar mimpiku. Tapi aku rasa itu nggak cukup. Terima kasih Mbak Ellen. Aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi usaha terbaikku ternyata masih kurang. Sampai akhirnya aku menemukan dunia baru di mana aku bisa melakukan apa saja. Imajinasiku bebas dan aku bisa menjadi apa yang ku mau. Bukan cuma belajar cara pandang baru, aku juga belajar setiap orang harus bermimpi. Dan suatu hari membuat mimpi itu jadi kenyataan.
Hello everyone. The Monstera is an adaptable plant, so it can survive in both low light and brightly lit areas. However, it is still best to keep it away from direct sunlight, as direct exposure can hurt and damage your plant. Be sure to regularly give it fertilizer to make sure it stays nice and healthy. Monsteras thrive in almost any type of hot and humid weather, as its natural habitat is the rainforest. But you have to be extra careful and water your Monstera.